Salam kasih, salam sejahtera bagi kita seluruh jemaat yang terkasih. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Selasa tanggal 15 Maret 2022, yang tertulis di dalam Markus 10 ayat 45. Demikian firman Tuhan. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Di dalam bahasa Batak, songonon ma didok disih ainang anak ni jolmaipe dada asa dioloi halak ibana ubahin naro ibana do balik pangului dalam mangalehon hosana bahin tubus ni torob jolma disido yang go sahana. Yesus bukan untuk dilayani. Saudara yang terkasih, misi kerajaan Allah adalah untuk melayani, bukan untuk dilayani. Karena melayani atau marhubas merupakan bentuk kerendahan hati sebagaimana yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, seperti melayani kepada anak-anak, remaja, dan orang tua, menyembuhkan orang sakit, mengusir roh-roh jahat, memberi makan 5.000 orang, air menjadi anggur. Pelayanan Tuhan Yesus tidak pernah merugikan, membebani, atau menyusahkan orang yang dilayaninya. Justru semua orang yang ada di sekeliling Yesus heran dan tercengang-cengang melihat semua yang dilakukan oleh Yesus. Kisah pelayanan Tuhan Yesus adalah untuk menyelamatkan serta menyembuhkan, bukan untuk mencari keuntungan, bukan mencari nama baik, bukan mengambil muka, dan bukan pencitraan. Intinya, pelayanan Yesus adalah untuk menyampaikan kerajaan Allah di dunia ini. Banyak perjuangan dan pergumulan yang dihadapi Yesus, pergumulan dari tempat kelahirannya, pergumulan dari status orang tua yang hanya sebagai tukang kayu, pergumulan dari orang-orang yang membencinya karena kebenaran. Semuanya dihadapi Yesus dengan kasih dan tanpa ada pembalasan dan tidak membenci mereka. Yesus mengelilingi, mencari dan menyelamatkan domba-domba yang sakit, yang hilang dan yang terancam oleh musuh. Artinya, Yesus bukan hanya di satu tempat saja. Pelayanan Yesus adalah untuk semua orang yang menerimanya, baik kaya maupun miskin, baik Yahudi maupun Yunani. Yesus tidak pernah melihat status sosial, agama dan budaya. Semua sama di hadapannya dan dilayaninya dengan baik, termasuk kepada seorang perempuan yang berdosa yang akan dilempari oleh orang banyak. Namun Yesus menyelamatkan dan menyuruhnya pergi setelah terlebih dahulu menyadarkan orang banyak. Saudara yang terkasih, melayani bukanlah tujuan sebuah kehormatan atau ketenaran, tetapi memikul salib. Kita diajak untuk melayani dan bukan dilayani. Melayani berarti terlibat dalam pekerjaan Tuhan, sedangkan dilayani adalah membiasakan diri tidak untuk melayani Tuhan. Marilah, persiapkanlah hati dan pikiran kita untuk melayani Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah disapa oleh firman-Mu pada saat ini yang mengajak kami supaya kami hidup untuk melayani Tuhan, jangan untuk dilayani. Karena melayani itu adalah sebagai wujud atau bentuk kerendahan hati terhadap Tuhan dan juga terhadap sesama manusia. Ya Tuhan, di dalam satu hari ini kami serahkan hidup kami hanya kepadamu. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan.
mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, ama dan ina, beserta yang sudah lanjut usia. Dan berkati juga jemaat-Mu Tuhan yang sedang dalam bergumul dalam ekonomi, dalam keharmonisan di tengah-tengah keluarga, dan bergumul di dalam pekerjaan. Terlebih jemaat-Mu Tuhan yang di dalam keadaan sakit, Engkaulah yang menyembuhkan mereka dari penyakitnya. Berkati obat dan makanan yang mereka konsumsi, dan berkati juga medis dan rumah sakit yang menangani pemulihan dan penyembuhan mereka. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua. Amin. Demikianlah Bapak Ibu firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Selamat beraktivitas.